Tidak usah repot-repot mengundang saya, Tuan Roy, karena saya sudah ada di sini untuk menghadiri pesta pernikahan adik saya yang megah ini. Ucap Gama tersenyum miring sambil merangkul pinggang ramping Ara. Hai Nyonya Margareta, kita berjumpa lagi. Aku kira perjodohan ini akan batal, tapi ternyata dugaanku salah. Kalian menjadikan putra kedua kalian sebagai pengantin pengganti, sindir Ara. Sepasang kekasih itu terlihat kompak menyerang Margareta dan juga Roy. Margareta mengepalkan tangannya sambil menatap mereka berdua. Mau apa kalian datang ke sini? Kalian tidak diundang di acara ini, ucap Margareta tidak suka. Kami tidak perlu undangan, karena kami datang sebagai keluarga, bukan sebagai tamu. Bukan begitu, Dedi? Saud Gama meminta dukungan Roy. Roy hanya diam saja, tak menyauti ucapan Gama. Aish, aku lupa, baby. Aku kan sudah keluar dari daftar keluarga Simatupang, ucap Gama dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Ara mengusap perahan tegas Gama. Tidak usah sedih, Hani. Masih ada keluargaku yang akan menyayangimu, ucap Ara dengan lembut. Kalian berdua memang pasangan serasi, sama-sama berasal dari keluarga rendahan, hina Margareta. Ara dan Gama saling tatap. Setelahnya mereka berdua kompak menertawakan Margareta. Margareta tak sadar diri kalau sebenarnya dialah yang berasal dari keluarga yang biasa saja. Berbeda dengan Gama dan juga Ara. Sudah jelas Gama anaknya Tuan Roy. Meskipun bukan anak yang tidak diinginkan, tapi dia tetap anak kandung Roy, salah satu pengusaha sukses di negara ini. Sementara Ara, ia merupakan putri dari Nevan Alexander, pemilik perusahaan New Blue Company, salah satu perusahaan terbesar di Asia. Anda tidak salah bicara, Nyonya Margareta. Bukankah yang berasal dari keluarga rendahan itu Anda sendiri? Atau Anda sedang mengatai suami Anda sendiri? Karena pada kenyataannya Gama adalah putra dari Tuan Roy, suami Anda, ucap Ara dengan wajah tengilnya. Apa selama ini Anda lupa? Dari mana Anda berasal, Nyonya? Kalau Anda lupa, saya bisa mengingatkannya kembali. Timpal Gama. Mereka berdua memang sepasang pasangan serasi. Sama-sama memiliki mulut yang pedas. Margareta sampai dibuat tak berkutik oleh mereka berdua. Pergilah, jangan membuat keributan di sini, Gama. Bukankah kamu sendiri yang sudah memutuskan untuk keluar dari keluarga Simatupang? Lalu untuk apa kamu datang kemari? Usir Roy. Margareta tersenyum senang karena merasa dibela oleh suaminya. Anda yakin ingin mengusir saya, Tuan Roy? Bukankah tadi istri Anda menanyakan kehadiran saya? Tanya Gama. Oh, ayolah. Kalian tidak usah malu seperti ini. Saya yakin di dalam hati kalian menginginkan saya hadir di acara ini kan? Lanjut Gama. Tak lama datanglah Abraham dan juga istrinya. Mereka berdua ikut bergabung dengan Roy dan juga Margareta. Loh, Gama? Sejak kapan kamu ada di sini? Sapa Abraham sambil mengulurkan tangannya kepada Gama. Gama menyambut baik uluran tangan Abraham. Sudah dari tadi saya di sini, Tuan Abraham, saud Gama sembari menarik tangannya. Siapa gadis ini, Gama? Tanya Abraham pangling dengan penampilan Ara. Malam ini Ara tampil dengan begitu cantik, dengan menggunakan dress hitam panjang tanpa lengan, dengan belahan hingga paha, rambut yang digerai, dan polesan make up tipis di wajahnya membuat Ara tampil cantik dan juga seksi. Ara mengulurkan tangannya pada Abraham. Senang bertemu Anda kembali, Tuan Abraham. Saya Ara, kekasih Gama, yang sebentar lagi akan menjadi istri Gama, ucap Ara dengan penuh percaya diri. Abraham hanya diam saja, tidak menerima uluran tangan Ara. Dia mencoba mengingat gadis yang ada di hadapannya saat ini. Kamu gadis itu, pekik Abraham mengingatnya. Iya,
Saya gadis itu yang kalian hina kemarin, saut Ara. Kamu memang pantas untuk dihina. Gadis sepertimu tidak pantas bersanding dengan Gama. Abraham memandang remeh ke arah Ara. Lalu siapa yang pantas, Tuan Abraham? Tanya Ara. Tentu saja yang sepadan dengan Gama. Kamu hanya gadis miskin yang mencari pria kaya untuk kamu manfaatkan. Rengkuhan di pinggang Ara semakin erat. Gama tidak terima kekasihnya direndahkan seperti ini. Ara yang tahu langsung mengusap lengan Gama untuk menenangkannya. Jangan sampai Gama terpancing oleh ucapan Abraham. Saya memang orang miskin, tapi kalau Gama mencintai saya, kalian semua bisa apa? Ucap Ara dengan jujur. Yang kaya tuh orang tuanya, bukan dirinya. Mereka semua bungkam. Pada kenyataannya tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan Gama agar tidak mencintai Ara. Meskipun awalnya pura-pura, tapi nyatanya sekarang Gama mencintai Ara. Asisten Roy datang menghampiri Roy. Tuan, acara akan segera dimulai, ucap asisten Roy. Roy mengangguk dan kembali menata Gama. Saya harap kamu tidak membuat keributan di sini, peringatnya pada Gama. Lalu Roy beserta istri pergi meninggalkan Gama dan juga Ara. Abraham mengikuti Roy dari belakang bersama sang istri. Roy dan Abraham naik ke atas mimbar untuk memberikan kata sambutan kepada para tamu undangan. Dari sudut lain yang tak jauh dari Gama dan juga Ara, berdiri ada sepasang mata yang sejak tadi menatap mereka berdua. Ayah, bukankah itu putrimu? Ucap Ares sambil menunjuk ke arah Ara yang sedang berdiri bersama Gama. Ya, Ares datang mewakili perusahaannya yang diundang oleh Tuan Roy. Dia mengajak ayahnya untuk menemaninya karena sang istri tidak bisa menemaninya saat ini. Bocah tengik itu, ngapain dia membawa putriku ke acara ini? Kesal Nevan melihat Gama yang sedang merangkul mesra pinggang Ara. Kata ayah, Gama anaknya Tuan Roy. Sudah pasti dia kesini untuk menghadiri acara pernikahan adiknya. Ayah, saut Ares. Tapi dia tidak perlu mengajak adikmu juga. Apa dia ingin memamerkan adikmu kepada semua orang? Hah? Kesal Nevan. Ayah harus membawa pulang adikmu. Lanjut Nevan hendak menghampiri Ara, tapi dicegah oleh Ares. Biarkan aja dulu ya. Di sini masih banyak orang. Nanti ayah malu, saran Ares. Nevan terpaksa menurut. Dia mencoba menetralkan emosinya dengan cara mengambil nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Terima kasih buat semua tamu undangan yang sudah berkenan hadir dalam acara pesta pernikahan anak kami ini. Pernikahan ini memang mendadak, tapi saya senang karena akhirnya saya bisa berbesan dengan sahabat saya yaitu Tuan Abraham, ucap Roy. Roy meminta Abraham beserta istri untuk ikut naik ke atas mimbar, bergabung dengan Marlo dan juga Violin yang sudah ada di atas sana. Apa ini termasuk pernikahan bisnis, Tuan Roy? Tanya salah satu wartawan tiba-tiba. Bisa dibilang begitu, tapi meski begitu anak kami memang saling mencintai sebelumnya. Karena hal itu, akhirnya saya dan Tuan Abraham berinisiatif untuk menjodohkan keduanya, jawab Roy. Ara dan Gama berdecik kesal mendengar kebohongan Roy. Melihat raut wajah kedua pengantinnya yang datar saja, sudah bisa membuat orang untuk menyimpulkan kalau pernikahan mereka dilakukan karena terpaksa. Tak lama layar monitor menampilkan foto kedekatan Marlo dan Violin yang diambil saat menjelang pernikahan. Tak ketinggalan foto prewedding dan acara ijab kabul pun dimunculkan di sana. Di tengah pemutaran video, tiba-tiba semua lampu di ruangan itu mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba lampunya mati? Tanya Gama sambil merangkul Ara. Tenanglah Hani, ini tidak akan lama kok, saut Ara. Tak lama setelah lampu mati, muncul sebuah video yang memperlihatkan pesta pernikahan Roy dengan Anjani, mendiang ibu Gama. Slide berikutnya, terlihat Roy yang sedang menemani Anjani ke rumah sakit
memeriksa kandungan. Tak ada raut wajah kebahagiaan di sana. Yang ada hanya keterpaksaan. Slide selanjutnya, muncul sebuah video di mana Roy dan Margareta sewaktu masih muda. Mereka berdua nampak berjalan dengan mesra, masuk ke dalam sebuah hotel mewah yang ada di kota Jakarta. Slide berikutnya memperlihatkan Roy dan Margareta yang sedang makan berduaan di salah satu restoran. Mereka saling menyuapi satu sama lain, dan sesekali Roy mencium Margareta. Wajah Roy terlihat bahagia, sangat berbeda saat sedang bersama Anjani. Satu persatu bukti perselingkuhan Roy dan juga Margareta muncul. Mereka berdua seperti sedang dikuliti di depan publik. Selama ini Roy selalu menutupi aibnya dengan sangat rapat. Tidak ada yang tahu kalau dia dulu pernah menyelingkuhi istrinya. Tapi sekarang aib yang selama ini disembunyikan terbuka lebar di hadapan banyak orang. Banyak juga wartawan yang meliputnya. Mereka tidak ingin melewatkan berita tentang keluarga Roy. Mulai terdengar suara bisik-bisik para tamu yang mencibir Margareta. Margareta pun mulai panik. "Hentikan videonya cepat!" teriak Margareta yang mulai panik. "Video tidak bisa dihentikan, Nyonya. Sepertinya ada seseorang yang meretasnya," ungkap asisten Gama. "Mas, bagaimana ini? Siapa yang melakukan ini, Mas?" panik Margareta sambil mengguncang lengan suaminya. "Apa tidak ada cara lain untuk menghentikan video itu?" tanya Roy kepada asistennya. Tak hanya Margareta, Roy juga merasa malu saat ini. Asisten Roy menggelengkan kepalanya. Video itu tidak bisa dihentikan. Hingga sebuah video muncul memperlihatkan Margareta yang sedang berada di ruang rawat inap Anjani. Anjani terbaring di atas brangkar rumah sakit dalam keadaan tak sadarkan diri. Banyak alat medis yang menempel di tubuhnya. Semua mata terbelalak ketika melihat Margareta yang sedang mencoba melepaskan alat bantu nafas yang ada di hidung Anjani. Gama mengetatkan rahangnya. Kedua tangannya mengepal kuat. Selama ini yang ia tahu ibunya meninggal karena sakit. Tapi ternyata ibunya dibunuh oleh selingkuhan ayahnya sendiri. Marah sudah pasti. Yang Gama rasakan saat ini. Andai dia tahu dari dulu, mungkin dia sudah memasukkan wanita Medusa itu ke penjara. Tapi sayangnya dia telat mengetahuinya. Video itu bohong. Aku tidak mungkin melakukan pembunuhan itu. Margareta mencoba meyakinkan semua orang. Aku tidak menyangka Nyonya Margareta yang kita kenal baik ternyata seorang iblis. Dia tidak cuma mengambil suaminya, tapi dia juga mengambil nyawa Nyonya Anjani. Bisik-bisik suara tamu undangan mulai mencibir Margareta. Di lingkungan sosialita, Margareta terkenal dengan sikap baiknya. Wanita itu suka mengadakan amal untuk membantu yang tidak mampu. Tapi siapa sangka, sikap baiknya itu hanya untuk menutupi semua kebusakannya malam ini. "Iya, dia memang wanita iblis. Dia sudah membunuh Nyonya Anjani," seru para tamu undangan menghina Margareta. "Tidak, aku bukan iblis. Itu semua bohong. Pasti semua ini perbuatan anak sialan itu," teriak Margareta menuduh Gama. "Dasar pembunuh," teriak Gama tidak terima dituduh oleh Margareta. Dia juga terkejut melihat semua kenyataan ini. "Berhenti mengataiku pembunuh. Semua ini fitnah," sanggah Margareta. Dia tidak mau mengakui perbuatannya, padahal semuanya sudah terbukti. Tapi dia masih mengelak. "Tidak ada yang memfitnahmu, Nyonya Margareta. Di video itu sudah jelas kalau kau membunuh ibu kandung Gama," seru Ara dengan lantang. Sejak tadi Roy dan Marlo hanya diam saja. Mereka berdua menatap Margareta tidak percaya. Terlebih Marlo. Di video itu berbanding terbalik dengan apa yang diceritakan ibunya selama ini. Di video itu terlihat jelas kalau ibunya lah yang sudah merebut ayahnya dari ibu Gama. Bahkan ibunya tega membunuh ibu kandung Gama. "Mas, kenapa kamu diam aja? Kamu percaya sama aku kan, Mas?"
Ucap Margareta mengguncang tubuh suaminya. Aku tidak tahu. Saut Roy menunduk. Roy memang tidak mencintai Anjani. Tapi bukan berarti dia mendukung tindakan Margareta. Membunuh sudah termasuk perbuatan kriminal. Roy tidak bisa membela hal itu. Margareta merasa kecewa dengan jawaban suaminya. Dia beralih menatap Ara dan Gama. Ini semua pasti ulah kalian, ucap Margareta penuh amarah. Margareta turun dari atas mimbar, lalu menghampiri mereka berdua. Dasar anak sialan, pasti ini semua ulah kamu kan? Amuk Margareta hendak memukul Gama, tapi langsung ditahan oleh Ara. Berhenti menyalahkan orang, Nyonya Margareta. Bangka yang kau sembunyikan pasti suatu saat akan tercium juga. Tegas Ara menghempaskan tangan Margareta dengan kasar. Kamu gadis miskin, tidak usah ikut campur. Aku tidak ada urusan dengan gadis rendahan seperti kamu. Kamu mendekati Gama hanya untuk menguasai hartanya aja kan? Hardik Margareta. Cukup. Berhenti mengatai putriku gadis rendahan, Nyonya Margareta. Yang rendahan itu kau, bukan putriku. Kau rela membunuh orang demi mendapatkan Roy. Teriak Nevan tidak terima. Putrinya dipermalukan di depan orang banyak. Duar. Ayah, bukan hanya Margareta yang kaget. Roy juga ikut kaget. Alih-alih menjodohkannya dengan violin, ternyata pilihan putranya jauh lebih kaya. Andai dia tahu arah anak orang kaya, pasti Roy akan menyetujui hubungan mereka, bukan malah memutuskan hubungan dengan putranya. Tuan Nevan, dia, kaget Margareta sambil menunjuk ke arah-arah. Dia putriku. Tanpa harta Gama pun aku masih sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga tua nanti. Kamu pikir kamu siapa? Bisa seenaknya menghina putraku. Kedudukanmu bahkan lebih rendah daripada putriku. Stefan memang baik, tapi kalau sudah menyangkut keluarga, terutama putri, dia tidak akan pandang bulu. Tuan Evan, saya minta maaf, tidak bermaksud menghina putri Anda. Panik Margareta. Ara melepaskan tangannya dari tangan Gama. Dia menghampiri ayahnya. Sudah ayah, Ara memang sengaja tidak memberitahu mereka. Ucap Ara menenangkan ayahnya. Nevan mengabaikan ucapan putrinya. Dia masih menatap tajam Margareta. Ara menekan earphone-nya menghubungi seseorang. Cepat bawa dia sekarang, perintah Ara. Tak lama datanglah Felix bersama dua pria bertubuh tegap menggunakan seragam polisi. Bawa dia, dan ini barang bukti pembunuhan yang dia lakukan. Kalau ada informasi yang ingin Anda ketahui, Anda bisa menghubungi anak buah saya, ucap Ara sambil memberikan flash disk kepada polisi. Terima kasih Nona, ucap polisi lalu menghampiri Margareta. Mereka berdua menyeret Margareta keluar dari ruangan tersebut. Lepaskan aku tidak membunuhnya. Semua ini fitnah, pekik Margareta sambil meronta minta dilepaskan. Dia tidak mau dibawa ke kantor polisi. Anda bisa menjelaskannya di kantor polisi, Nyonya, ucap polisi tersebut sambil menyeret Margareta yang terus meronta-ronta. Margareta menatap nanar ke arah Roy. Tak sedikit pun suami dan anaknya ingin menolongnya. Mereka hanya diam ikut menyaksikan seperti yang lainnya. Asisten Roy menghampiri Roy, lalu membisikkan sesuatu di telinganya. Apa? Bagaimana bisa? Bersambung.